Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di Gurumat Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah aplikasi alat bantu guru dalam tugas kita sehari-hari sebagai Bapak Ibu guru, namanya Teacher Aid. Nah, apa sih keunggulan dari aplikasi ini Bapak Ibu? Pertama, aplikasi ini berbasis Android. Jadi dapat dijalankan, dipasang di handphone kita atau di tablet, sehingga Bapak Ibu semua administrasi kesehariannya bisa tersimpan di handphone kita nantinya. Nah, di antaranya apa? Misalnya seperti daftar hadir. Daftar hadir setiap hari, setiap waktu bisa kita lakukan dengan aplikasi ini. Kemudian daftar nilai. Kita bisa juga membuat jurnal guru, batasan mengajar kita sehari-hari. Kita juga bisa membuat jurnal siswa, hasil pengamatan sikap siswa sehari-hari di kelas, bisa kita rekam semua dalam aplikasi ini. Kita juga bisa menampilkan profil siswa, ya, bagaimana siswa tersebut, kehadirannya, penilaiannya sekaligus lengkap dalam bentuk profil yang kita bisa share ke orang tuanya, bisa melalui WA, melalui email dan seterusnya. Nah, yang hebatnya lagi, aplikasi ini bisa kita gunakan secara offline. Jadi tidak membutuhkan akses internet pada saat kita menggunakannya. Daerah-daerah yang kesulitan jaringan internet, jaringannya sering putus nyambung atau hilang dan seterusnya. Nah, aplikasi ini sangat recommended bisa digunakan di tempat tersebut. Kemudian kita bisa memasukkan data siswa dengan sangat cepat, sangat mudah menggunakan menu import. Tentu di sekolah masing-masing kita biasanya Bapak Ibu guru sudah punya file daftar hadir ya, punya yang diketik dalam Microsoft Excel misalnya. Nah, itu kita bisa import. Kita bisa import ke Teacher Aid. Kemudian kita bisa mengarsipkan data kita setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, atau bahkan dalam satu tahun, satu semester, satu tahun, dan seterusnya. Kemudian kita bisa merestore. Suatu saat mungkin data kita hilang, tapi kita pernah membackup, maka itu kita bisa restore kembali Bapak Ibu. Dan di akhir semester kita bisa membackup data kita, lalu kita melakukan pengolahan nilai dengan sangat mudah, karena nanti hasilnya bisa kita ekspor menjadi file CSV kembali yang kita bisa buka di Microsoft Excel. Seperti apa tayangan-tayangannya? Kita lihat seperti ini misalnya. Tayangan yang pertama ini menampilkan absensi, kehadiran dari peserta didik. Begini tampilan kehadiran dari Teacher Aid, ya. Kemudian yang kedua, yang ini kita bisa lihat ini tampilan daftar nilai di Teacher Aid nanti, sangat lengkap. Berikutnya kita bisa lihat misalnya ini adalah jurnal batasan mengajar guru. Jadi begitu kita melakukan absensi, maka di jurnal kita juga akan muncul tanggalnya. Lalu kita tinggal mengisi materi apa yang kita ajarkan pada pertemuan tersebut. Kemudian ini tayangan profil peserta didik, lengkap namanya, kehadirannya. Kita bisa makan menandai dalam setiap kali kita ngajar berapa kali dia sering mengunjungi kamar mandi misalnya, sering ke toilet. Kemudian apa namanya profil penilaiannya. Nah, ini sangat lengkap di antaranya yang kita bisa memperlihatkan dari Teacher Aid. Nah, untuk memulai nanti aplikasi ini Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya, sebentar akan saya bagi pada link yang saya siapkan di deskripsi video ini. Nah, ini adalah tampilan dari hasil ekspor data Teacher Aid ke CSV yang kita buka di Microsoft Excel. Jadi di akhir semester misalnya, ini potongan rekapnya seperti ini. Ini H ini kehadiran, hadir, H alpha, dan seterusnya. Ini adalah rekap penilaiannya yang kita peroleh dari Teacher Aid. Nah, ini ada linknya Bapak Ibu. Silahkan di-download dari link ini untuk aplikasi ini, Teacher Aid Pro 2. Sebenarnya aplikasi ini ada yang terbaru, yaitu yang Pro 3. Bisa Bapak Ibu download dari Play Store. Namun kalau ingin mendapatkan yang lengkap tentu akan berbayar. Nah, yang saya pakai selama ini Teacher Aid Pro 2 masih bisa kita pakai secara full gratis. Jadi saya bagi-bagi dan ini yang akan saya peragakan pada video kali ini. Baik, kita akan mulai dengan melakukan instalasi dari aplikasi Teacher Aid. Pertama, saya sudah menyimpannya di
download, folder download di tablet ini. Kemudian sekarang saya akan pasang aplikasinya, Teacher Aid Pro 2. Sini biasanya minta pengaturan, karena aplikasinya dianggap tidak dikenal oleh device kita, maka kita geser ke kanan, sumber tidak diketahui. Oke. Nah, kita install. Kita tunggu beberapa saat sehingga instalasi ini selesai. Nah, setelah selesai seperti ini, kita pilih buka. Inilah tampilan awal. Ketika ini tampil, kita pilih exit. Lalu ini kita exit. Nah, ini ada penjelasan tentang beberapa tombolnya yang aktif nanti. Kita pilih exit saja di sini. Nah, ini tampilan awal. Tampilan awal dari aplikasi Teacher Aid. Nah, pertama kali kita menggunakannya, maka kita pertama harus melakukan setting, pengaturan. Di titik 3 ya, yang ada di pojok kanan atas, ini kita pilih. Nah, di sini ada setting, kita pilih setting. Ini kita hanya lakukan pertama kali saja menggunakan aplikasi ini. Ada beberapa hal yang perlu kita setting di sini. Misalnya kita isi nama, mau isi nama juga, tidak diisi juga tidak apa-apa. Terus saya kemudian emailnya bisa diisi, bisa tidak apa-apa. Kemudian kita lakukan pengaturan yang pertama di customize ini. Customize-nya kita atur untuk kehadiran. Attendance-nya kita atur. Ini kita klik dulu, kita pilih ya attendance-nya. Nah, di sini untuk kehadiran kita sesuaikan dengan di tempat kita, misalnya Indonesia. Ini present hadir kita ganti. Huruf P kita ganti, misalnya saya ganti dengan hadir, huruf H. Nah, kemudian save. Di sini kita ganti kalimatnya menjadi hadir. Hadir. Seperti itu ya. Save. Kemudian ini misalnya kita beri nama alpha. Save. Ini kita ganti menjadi kita hapus saja lalu ganti dengan alpha. Nah, kemudian yang ini misalnya sakit. Sakit ya. Kita kasih huruf S. Save. Kemudian kita ganti di sini dengan sakit. Sakit. Kemudian yang terakhir, yang bawah misalnya kita isi dengan izin. Huruf I. Ini kita ganti izin. Tidak mesti sama artinya dengan ini. Pokoknya kita sesuaikan dengan di tempat kita Indonesia. Izin. Save. Push. Kemudian yang lainnya kita hapus saja, kita tidak butuhkan, kita hapus saja ini. Save. Hapus. Kalau kita mau tambahkan terlambat juga silahkan. Jadi mungkin ada yang mau nambahkan terlambat, bolos, boleh, silakan. Tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu guru masing-masing. Paling tidak yang 4 ini ada. Jadi yang lain ini kita hapus saja karena kita tidak butuhkan. Jangan lupa save. Nah, ini satu lagi. Nah ini keluar ya. Kalau mau tambahkan juga boleh. Nah ini pengaturan untuk kehadiran nanti. Sudah ini kita pilih back. Tekan tombol back di bawah. Nah, berikutnya kita mengatur tahun pelajaran dan semester ya. Ini year dan term ini kita atur, kita pilih. Di sini kita bisa ngatur menjadi tahun pelajaran misalnya sekarang 2019-2020. Nanti di sini kalau mau tambah lagi 2020 2021 boleh. Nah, nanti tahu tahun depannya buat lagi. Tem 1 bisa diganti semester 1. MSTR saja ya. Tem 2 saya ganti semester 2.
MTR 2. Oke. Bagi Bapak dan Ibu dosen juga bisa menggunakan ini misalnya sampai semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian save. Nah, berikutnya ini tidak perlu kita ganggu ya, tidak ada yang disetting di sini. Kemudian default dari kehadirannya. Nah, ini harus kita pastikan kita ubah, kita setting, kita pilih, kita ganti dengan hadir. Artinya, yang default nanti ketika kita memilih absensi setiap hari, maka defaultnya hadir. Langsung muncul hadir semuanya. Kita tinggal memilih yang tidak hadir, yang jadi sakit siapa, yang alpa siapa, dan seterusnya. Kemudian pengaturan hari, tahun, bulannya. Ini bulan, hari, tahun kita ganti. Tinggal kita pilih saja satu kali pencet, nanti akan berubah. Nah, ini jadi hari, bulan, tahun. Kemudian ini bahasa Inggris defaultnya karena ini belum ada bahasa Indonesia. Kemudian untuk pengaturan poinnya kita kosongkan saja. Untuk tampilan hurufnya mau pakai yang medium bisa, mau yang besar silahkan. Saya pilih yang medium saja. Nah, orientasinya kita bisa dua bentuk, bisa landscape, bisa portrait ya. Fontnya ini 18, kalau mau ditambah boleh. Jadi 20 misalnya supaya lebih besar kelihatannya, silakan saja bisa. Kita pilih 20. Kemudian yang terakhir yang kita atur adalah ini ya, data yang baru. Kalau kelihatan gambar ini, maka makin ke kanan datanya makin baru. Nah, bagusnya kita buat ke kiri, sehingga nanti tampilan data baru selalu di sebelah kiri. Jadi caranya gimana? Kita tinggal memilih yang paling kiri. Nah, ini sekarang sudah. Ini selesai, yang lainnya tidak usah kita atur, cukup seperti ini. Kecuali kalau mau ganti-ganti warna, silakan explore nanti sendiri. Setelah ini selesai setting, maka kita harus simpan. Ini ada tombol 2 ya, panah ke bawah dan panah ke atas. Panah ke atas ini yang save. Kita pilih panah ke atas. Nah, settingannya telah tersimpan. Nanti dalam penggunaan setiap hari, absensi dan seterusnya kita tidak akan menyimpan, dia otomatis tersimpan. Setting saja yang kita save. Berikutnya kita kembali ke tampilan awalnya. Nah, di sini kita lihat ada yang berwarna hijau ya. Ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah kelas. Aplikasi ini menyediakan 30 kelas. Jadi kita bisa buat sampai 30 kelas. Ya, mungkin kita tidak akan ngajar sampai 30 kelas. Anggaplah kita cuma ngajar 6 kelas, maka cukup kita tampilkan 6 saja. Caranya gimana? Kita tekan yang warna hijau ini lama-lama. Lalu kita lepas, ya. Saya ulangi, tekan beberapa detik. Nah, setelah kita tekan, lepas, akan tampil seperti ini. Ini menampilkan sampai 30 kelas, ya. Ini sampai 30 kelas. Kalau saya hilangkan ini cuma 20 kelas, saya hilangkan ini cuma 10 kelas. Anggaplah saya cuma ngajar 6 kelas, maka saya tutup yang lainnya. Nah, ini ya, 0 sampai 5 berarti 6 kelas. Nah, ini saya save. Nah, sekarang yang tampil cuma 6 kelas. Lalu gimana kita membuat kelas? Jadi, pertama kita akan mengganti nama kelasnya. Itu yang pertama kita lakukan. Kita buat dulu nama kelasnya, lalu nanti kita akan masukkan siswa ke dalam kelas. Kita buat dulu nama kelasnya. Yang pertama ini, yang 0 saya ganti. Caranya ganti gimana? Ini di tengahnya ada attendance 0 per 0. Ya, artinya belum ada siswa, masih 0 siswa dari 0 siswa. Untuk ganti namanya ini kita pilih, attendance. Lalu akan muncul kelas name, kita ganti misalnya kelas 11. 11 ini huruf besar nih, 11 MIPA 1. Nah, lalu pilih save. Nah, sekarang ini lagi yang satu saya ganti, misalnya saya ngajar 11 MIPA 2, save. Ini lagi kita ganti 11 MIPA 3. Jadi cara menggantinya sangat mudah. Kita cukup pilih, lalu ganti satu persatu. 11 MIPA 4. Ini misalnya
11 MIPA 5. Yang terakhir misalnya 11 MIPA 6. Nah, kelasnya sudah ada. Jadi kita sudah punya kelas, nanti kita akan siap memasukkan peserta didik ke dalam kelas-kelas kita. Fasilitas-fasilitas yang tersedia sangat banyak di sini, nanti kita akan bahas satu persatu, apa-apa keunggulannya, dan pastikan ketika kita buat kelas, kita lihat tahun ajaran yang aktif, ini tahun ajaran 2019-2020. Kalau nanti tahun ajaran berikutnya tinggal kita pilih, 2019-2020. Semesternya semester 1, kalau nanti kita pilih semester 2, nanti akan hilang datanya. Ini kosong lagi. Jadi kalau mau pilih yang semester 1 sudah kita beri nama. Nanti semester 2, datanya hilang lagi, kita tinggal impor ke semester 2. Nah, ini semester 1. Oke. Cara menambah siswa ada 2 cara. Bisa dengan cara masukkan satu persatu, tentunya itu sangat lama. Dan cara yang kedua, kita akan langsung impor data secara keseluruhan, sangat cepat. Nah, untuk yang pertama saya akan memperagakan cara memasukkan siswa satu persatu. Ya, karena ini pasti dibutuhkan. Misalnya ada siswa yang pindah, ada pindahan masuk, tentu kita akan masukkan satu persatu, kita tidak akan impor lagi. Contoh kalau masukkan siswa satu persatu, ini ya, misalnya di IPA 1 ada satu siswa yang masuk. Caranya adalah di atas ada ikon gambar orang nih. Kita pilih. Nah, sekarang ada tampilannya. Kita paling tidak mengisikan nama. Paling tidak namanya ada. Misalnya namanya adalah Amir. Nah, kayak gitu ya. Mau last name boleh. Tambahin nama belakang, nama depan saja tidak apa-apa. Kemudian kasih inisialnya di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Nomor teleponnya kalau mau dilengkapi, gendernya laki-laki. Kalau mau diisi ke bawah silakan. Tapi nanti kalau impor kita tidak usah isi banyak-banyak. Data orang tua kalau kita perlu bisa kita isikan nomor teleponnya orang tuanya sehingga gampang kita mengirim pesan ke orang tuanya. Seperti itu. Kalau kita tidak mau isi juga tidak apa-apa. Nah, setelah data siswa ini ada namanya, NIS-nya dan jenis kelaminnya, kita bisa nambahkan foto dengan cara memilih gambarnya ini. Bisa masukkan dengan kamera, langsung dipotret atau galeri. Saya contoh dengan galeri misalnya. Saya buka galeri. Cari foto siswa. Di sini saya punya banyak foto siswa. Contoh misalnya, saya masukkan satu ini. Nah, ini sudah ada fotonya. Tinggal kita centang. Nah, siswa Amir ini sudah ada. Itu cara menambah siswa satu persatu. Baik, untuk ini dulu video kali ini sampai di sini. Pada video berikutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara menambah siswa dengan cara impor sekaligus. Pertama dengan menyiapkan file CSV-nya, kemudian masukkan siswa secara sekaligus satu kelas, kemudian melakukan administrasi absensi, penilaian, dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.